ibaratnya matahari dan rembulan. Mereka saling membutuhkan, bukan karena rembulan itu menerima sinar dari matahari, tapi berjalan beriring. Hubungan yang saling membutuhkan. Ketika sinar matahari itu redup, rembulan yang bersinar, begitupun berbaliknya. Jadi hubungan yang seperti itulah yang saya harapkan dari pembaca-pembaca saya. Mulai cinta dari sastra Jawa itu, kalau kapannya itu saya lupa ya, tapi kalau menulis pertama itu tahun 84. Tapi jauh sebelum itu saya suka, mulai jatuh cinta kepada sastra Jawa. Ada alasan tersendiri, karena saya tinggal di desa. Orang-orang itu podo ngomong ke sastra Jawa, mereka mengupas ya karya-karya yang ada di majalah. Waktu itu majalah tahun-tahun 80-an, majalah itu setengahnya kan dipaksakan, Mas, dalam tanda kutip ya. Setiap sekolah, setiap guru itu harus berlangganan. Itu langsung, jadi termasuk bapak saya seorang guru, jadi juga berlangganan ke rumah. Ibu saya itu kalau membaca itu sering cerita-cerita. Tadinya saya kan menulis dalam bahasa Indonesia ya, terus sering mendengar cerita tentang, terutama kalau ibu itu penggemar cerita rakyat. Terus ada saudara saya itu penggemar cerbung, jadi mereka cerita gayeng. Terus saya akhirnya ikut-ikutan membaca juga. Oh, ternyata juga asik. Dan setiap setiap cerbung, setiap cerkak yang dimuat di situ mesti dibahas dengan gayeng. Waktu itu di desa belum ada hiburan seperti sekarang ini, TV juga masih jarang yang memiliki. Mungkin satu kampung itu baru satu. Ya, yang ada radio, sandiwara radio itu masih ada. Jadi majalah itu benar-benar sebuah hiburan, juga pokoknya sangat mengasihkan majalah itu. Dan saya mulai membaca, mulai tertarik, dan saya juga mulai ikut-ikutan menulis, mencoba menulis. Saya itu menulis sejak SMP, Mas, tapi dalam bahasa Indonesia. Ya, menulis puisi dimuat di Swadesi. Waktu SMA mulai menulis belum cerpen ya, tapi cerpen kecil itu, cerpen untuk remaja itu. Udah mulai menulis, setelah itu menulis di Anita juga. Jadi saya sudah menulis dalam bahasa Indonesia sebelumnya. Nah, ketika menulis dalam bahasa Jawa itu ternyata tidak semudah menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi boleh dikatakan menulis sastra Jawa itu juga berdarah-darah. Saya menulis pertama itu tidak dimuat, sampai 3 kali saya sampai 3 kali itu tidak dimuat. Saya penasaran kenapa. Saya merasa ada yang salah dengan tulisan saya. Saya merasa tulisan saya itu kalau menurut saya juga layak, tapi kenapa kok tidak dimuat. Nah, kebetulan saya punya teman yang di redaksi Joyoboyo ya, tapi beliau tidak di redaksinya, tapi di sana tidak membawai yang itu untuk urusan cerkak dan lain-lain itu. Terus saya tanya redaksinya siapa. Saya parani, Mas, untuk itu jarak dari rumah saya ke redaksi itu 175 km. Bisa dibayangkan, saya ngebis, saya tanyakan. Saya ketemu redaksinya waktu itu Mas Riono. Terus ya saya langsung menghadap saja. Loh, Mas, saya sudah nulis itu sudah 3 kali. Kalau saya melihat cerita-cerita yang ada itu, tulisan saya juga tidak kalah. Artinya tulisan saya juga tidak jelek, kenapa kok tidak lolos? Wow, ikut toh. Lah opo wong tulisan nulis Jawa opo ono.
Terus sapa sing arep anu, sapa sing iso maca? Lah lek kowe pengen nulis basa Jawa ya dipelajari dhisik ejaane Jawa ora apa ngono kuwi. Lah lek wis ngene iki ya langsung singkir wae naskah. Waktu itu belum masih ketik manual. Ya sudah akhirnya seperti itu. Akhirnya saya belajar dari kesalahan jinglengi. Jadi tapi di sana juga di briefing kalau opo itu bukan opo tapi seperti ini saya belajar. Terus setelah itu saya kirim naskah di Hari Biru. Naskah pertama saya itu dalam basa Jawa. Nah, 3 minggu kemudian dimuat dapat HR mungkin 7.500 ya HR-nya, HR pertama waktu itu. Tapi harga bakso satu mangkok itu hanya 250. Jadi dapat sekian tuh seneng banget, semangat menulis. Akhirnya saya sering menulis. Setelah saya menulis banyak sampai itu kadang juga dipesan juga. Kalau lama ndak menulis itu dikaruh, kok lama ndak nulis? Oh ya, terus setelah saya menulis banyak, tapi di sela-sela itu saya masih menulis bahasa Indonesia untuk buku anak-anak. Nah, setelah saya menulis banyak, terus mbok coba nulis cerbung. Ya wis, saya ya pede saja saya menulis. Itu pun juga tidak langsung diterima cerbung saya. Pokoknya dicacat gini. Tapi saya tidak sakit hati. Itu kan dicacat terus kelemahannya ini di mana, Mas? Terus wis didudone kelemahane ini. Ya wis, terus saya down juga ya, artinya ditolak. Tapi saya pengen menulis karena kalau menulis itu kan tetangga itu podo membaca, wis podo gayeng ngomong ke itu. Lah saya juga kepengen mereka juga tahu bahwa saya menulis. Terus akhirnya 3 bulan kemudian saya ngeden nulis itu. 3 bulan kemudian saya bisa nulis, tapi tidak berani untuk ke Jayabaya dulu. Saya ke Joko Lodang. Itu tulisan saya itu dimuat isih ono dino esuk. Itu cerbung pertama. Isih ono dino esuk, terus bersambung lagi. Akhirnya saya ya menulis cerbung, bisa menulis cerbung. Waktu itu Jayabaya itu termasuk kelas itu termasuk kelas horizon ya untuk sastra Indonesia waktu itu. Jadi kalau sudah dimuat Jayabaya itu wis ampuh. Lah kalau PS beda lagi. Kalau di PS itu kalau naskah iso tembus PS itu luar biasa. Waktu itu yang jaga gawang Pak Suripan Sadihutomo. Jadi kalau untuk cerkak itu ketat sekali, kertas dan keguritan. Tapi kalau cerbung dan lain-lain tidak. Lek cerbung itu nggone Jayabaya. Lah seperti itulah saya akhirnya menulis cerbung, terus menulis buku ini.